Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, wa atubu ilaihi. Saya masih grogi nih. Grogi yang pertama bangkunya ketinggian, ribet. Yang kedua, guru-guru saya di belakang semuanya. Jadi kayak jorogin saya rumahnya. Buya, izin Buya ya. Ya Allah, saya bilang terjebak saya ini, terjebak. Jujur aja. Saya bilang saya terjebak. Pantesan Abi semangat bener ngajak saya ke atas. Kata Abi, ayo Kiai kita ke atas. Nggak taunya saya masuk jebakan. Dirontok semuanya sama saya ini. Datang kemari ada Buya, Isam, guru kita. Yang mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya. Dan juga guru kita yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, Kiai Haji Suherman Mokhtar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan dalam segala hal. Dan juga wabil khusus orang tua kita, guru kita, Abi Kiai Haji Abdul Razak beserta keluarga besar yang kita hormati, dan semoga Allah muliakan. Mudah-mudahan beliau terus sehat, amin ya, amin, tinggal amin doang sih, susah banget ya. Kita doain Abi kita mudah-mudahan sehat terus, panjang umur, berkah dalam segala hal. Dan juga wabil khusus guru kita Kiai Haji Hafiduddin, Ustaz Hafiduddin, Ustaz Jauhar, dan para kiai, para asatis yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Dibingung ngomong apaan. Kita ngomong takut kelihatan gebleknya. Kita kagak ngomong emang udah di bangku. Mana kaki kagak mau nyampe lagi. Saya sila aja dah. Gitu aja ya. Udah biarin aja dah, biar sedep. Jadi kayak ngajarin ikan berenang. Udah bingung duluan. Para jamaah, para ibu-ibu jamaah sekalian, bapak-bapak, satu harapan kita bikin maulid, kita kumpulin orang. Satu harapan kita adalah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu syafaat? Syafaat itu adalah su'alul khair minal ghair lil ghair. Su'alul khair, meminta kebaikan
minal goir, dari orang lain, lil goir, untuk orang lain. Panitia maulid, guru kita beserta panitia nyari dana sama orang lain, nyari dana ke rumah bos, nyari dana ke orang-orang dermawan. Untuk siapa hasil tersebut? Lil goer, untuk orang-orang yang hadir pada acara maulid ini. Itu namanya syafaat. Si Paijo punya anak namanya si Dadap. Si Dadap naik motor kagak bawa STNK, ketilang di Cengkareng, ketangkep. Akhirnya laporan anaknya, Pak, saya ketangkep. Babanya mah bukan RT, bukan apa-apa, cuma punya kenalan orang polsek. Akhirnya bapaknya nelpon ke orang polsek, Pak komandan, tolongin anak saya tuh, anak saya di Cengkareng ketangkep kagak bawa STNK, malum dah namanya juga bocah. Su'alul khair, si bapak minta kebaikan dari si komandan. Untuk siapa kebaikan tersebut? Lil goer, untuk anaknya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam su'alul khair, meminta Rasulullah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk siapa kebaikan tersebut sehingga Rasulullah memintanya? Lil goer, untuk umatnya, bukan buat Nabi. Nabi mah gelas udah penuh sama air. Biar kata bukan berarti ketika kita baca selawat artinya selawat dari selain Allah dan malaikat itu doa, bukan berarti Nabi butuh doa. Nabi mah udah nggak perlu. Nabi mah gelas udah penuh air, tapi kenapa kita masih disuruh nuangin terus? Supaya ngarepin luberannya. Semakin banyak nuangin, semakin banyak luberannya. Jangan pernah berharap bisa dapat luberan kalau kagak pernah nuangin mah. Sama bagian rizki, bagian apapun semuanya udah ditaker, udah digelas-gelasin. Emang hari itu rizki kita segelas, tuangin tuh gelas sampai 4 teko, nggak bakalan jadi 5 gelas, tumpah yang ada. Emang hari itu ngojek sore-sore dapatnya 20.000, tungguin tuh sampai malam, nggak bakalan dapat 70.000, yang ada juga habis 20.000-nya. Namanya udah digelasin. Lalu seperti apa syafaat itu? Maka di dalam kitab Tijan Ad-Daruri dikatakan, ketika manusia bangkit dari alam kubur, yub'asun nasu yaumal kiamati hubbatan urratan gurrolan. Kayak apal banget ya. Udah bingung saya, masih bingung saya ini, belum connect ngomong. Biasanya yang saya hadepin santri gitu, ini saya hadepin di belakang saya kiai saya mulu. Dia masih bingung, narik napas udah. Taruh napas sudah diatur-atur, masih ngos-ngosan aja tetap. Yub'asun nasu yaumal kiamati, nanti manusia dibangkitkan di hari kiamat urrotan, telanjang, hufatan, nyeker, gurolan, belum disunatin. Anak laki kuluf lagi dia. Maka balik tuh semua yang sempat hilang di alam dunia, nanti di akhirat balik. Telunjuknya sempat hilang di alam dunia, di akhirat balik semuanya utuh lagi. Sehingga anak laki yang sudah dikhitan ketika dibangkitkan dari alam kubur, kembali lagi dia gurolan, kulup lagi. Tapi ada yang nggak balik, yaitu rambut sama kuku nggak balik ya mak. Coba kalau dia balik, nyengser itu rambut. Kenapa rambut dan kuku tidak kembali? Karena kuku dan rambut tidak punya ruh. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nanti manusia dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan telanjang, nyeker dan tidak disunat, maka Siti Aisyah dan Siti Fatimah pun langsung nangis. Maka Rasul nanya, Mazat, tapi apa yang membuat kau menangis? Kata beliau, alangkah malunya aku ya Rasul
ketika manusia nanti bangkit dalam keadaan telanjang. Maka kata Nabi, manusia sudah sibuk dengan urusannya masing-masing. Maka orang kebakaran, nggak mungkin orang lagi kebakaran sempat ngeliatin orang yang di samping. Yang namanya udah kebakaran mah urusan masing-masing, nggak mungkin lagi kebakaran nyelamatin barang masing nyemplengin janda, nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu baru di dunia, apalagi namanya di akhirat, semuanya masing-masing sibuk. Ini namanya tembus. Ketika Rasul menyampaikan sesuatu, tembus ke hati Siti Fatimah. Tembus seperti apa kejadian Masar? Kenapa bisa tembus? Hatinya bersih. Beda sama kita. Kalau orang sekarang, orang-orang kota, orang-orang Jakarta lagi ngomongin kiamat, lagi ngomongin gunung terbang, dia joget. Dah kata Oma Irama gini, gunung-gunung berterbangan, joget ya. Hari itu, hari kiamat, joget. Kacau tuh orang. Ngomongin kiamat, ngomongin gunung terbang, joget orang sekarang. Kok nggak bisa tembus? Kotor. Kalau kita pagi-pagi naik ke lantai 2, lihat ke arah kidul, kelihatan tuh Gunung Salak. Kenapa bisa kelihatan? Udaranya bersih. Tapi begitu sore-sore udah nggak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Bukan Gunung Salaknya yang hilang, udaranya yang kotor. Kenapa ketika Rasul menyampaikan hadis tersebut Siti Fatimah langsung menangis? Tembus. Kenapa tembus? Hatinya bersih. Kenapa kita nggak tembus? Kotor. Makanya susah. Kalau udah bersih tuh hati, tembus ke dalam. Kalau kaca tuh bersih, tembus ke dalam. Rumah saya di pinggir jalan, guru. Terus ya bagaimana mau bersih? Orang pinggir jalan, udah begitu jalanannya baru diaspal. Ngaspalnya makin ngecor, ngebul. Kita hidup zaman sekarang, orang maksiat nggak nyari sekarang mah, nggak nyari, nggak disamperin, nggak keluar rumah ya, tapi dikirimin gambar lewat WA. Dibuka bagaimana? Kagak dibuka, penasaran. Itu yang terjadi. Makanya solusinya tidak mungkin rumah kita bisa bersih daripada debu dan kotoran karena rumah kita di pinggir jalan. Yang kita bisa lakukan adalah bagaimana supaya kaca itu jangan terlalu kotor. Maka dilapin sehari 3 kali ngelapin. Ini mah sampai disuruh sehari 5 kali ngelapin tuh kaca. Besok pagi-pagi dilapin, siang dilapin lagi, sore dilapin lagi, menjelang malam dilapin lagi, mau tidur dilapin lagi tuh kaca. Insya Allah tuh kaca bersih walaupun rumahnya di pinggir jalan. Yang kita bisa lakukan cuma istighfar. Istighfar lagi, istighfar lagi, istighfar lagi. Ya Rasul aja sampai 70 kali sehari semalam, bagaimana kita? Bangkit manusia dari alam kubur, begitu bangkit dari alam kubur langsung digiringkan itu manusia oleh api. Berapa lama dia di mahsyar? Hatta yatamannawna al-insirofa walau ila jahannam. Saking udah capeknya di mahsyar, orang saking capeknya di mahsyar sampai berharap keluar dari mahsyar walaupun masuk ke neraka jahanam. Saking udah capeknya di mahsyar. Anak muda saking capeknya nyari jodoh kemana aja kagak dapet. Yang onoh mutusin, foto udah tiap tiang listrik ada, udah kayak sedot WC. Tapi masih belum dapet juga. Ini ya kata gini, ya Allah susah amat nyari jodoh ya, bodoh dah, swing deh, yang penting kawin gitu. Saking udah capeknya tuh kawin. Orang pengen pulang kampung di terminal Kalideres sudah 3 hari 3 malam. Mau naik penuh ke Semarang. Ketika ketiga harinya dia bilang apa? Biarin dah, berdiri dah, yang penting pulang ke Semarang. Dia kira enak banget naik mobil dari Jakarta ke Semarang berdiri. Tapi itu yang diharapkan. Kenapa? Karena sudah terlalu lelah di terminal.
udah terlalu capek dia di masar, yatamanauna al-insyraf walau ila jahannam, pengen keluar dari masar walaupun ke neraka jahanam. Terus digiringin sama api, yang giringinnya bukannya satpol pp lagi, yang giringinnya bukannya malaikat lagi, manusia dikumpulkan di masar, digiring sama api, yang itu api rapet, kagak ada bolong-bolong kayak film India, enggak, rapet itu api, sambil giringin sambil teriakan. Apa kata api? Aina zaujati, aina zaujati, mana bini gua, mana bini gua. Itu api teriakan sambil giringin orang, sambil teriakan nyari bininya. Maka kata ahli masar, ya nar man zaujatu, hai api, emang siapa sih bini lu? Kata si api, kullu mutakabbirin wa jabbarin huwa zaujati fid dunya huwa zaujati, setiap orang yang sombong dan yang angkuh di alam dunia, ia adalah istriku. Wallahi la yahliyanna al yauma baini wa baina zaujati, kata si api, sumpah demi Allah, hari ini aku ingin memeluk istriku. Ketika api ngomong kayak gitu, apa yang terjadi? Bayar kabuna ba'duhum ba'don, akhirnya orang main tumpuk-tumpukan, main tindi-tindian, main smackdown-smackdownan. Kalau main smackdown mah, main tindi-tindian di dunia pengennya paling atas biar kagak kegencet, tapi kalau di akhirat orang main tindi-tindian pengennya paling bawah biar kagak ketahuan api. Berapa lama aja main tindi-tindian? 1000 tahun. 1000 tahun main tindi-tindian dan nyawang. Coba kalau ada matinya, udah mati dari kemarin, tapi di akhirat mah nggak ada matinya. Nah ini yang dikatakan ahwalu yaumil kiamah, ilahi salimil umma minal afati wa nikmah. Ini yang dikatakan selamatkan aku ya Allah, sebab nanti di hari kiamat itu orang main tindi-tindiannya aja 1000 tahun. Begitu 1000 tahun main tindi-tindian, kata ulama, udah kita jangan main tindi-tindian mulu dah, ayo dah kita berangkat ke rumah bapak kita minta tolong. Ini yang dikatakan al ulama usurujud dunya wa masolihul akhirah. Ulama itu adalah surujud dunya, lampu dunia. Bisa baca kita karena ada lampu, bisa jalan gak kesandung karena ada lampu, bisa tahu kita hukum sholat karena ada ulama, bisa tahu syarat sholat karena ada ulama. Al ulama usurujud dunya wa masolihul akhirah. Berangkat manusia menuju ke Nabi Adam, berapa lama? 1000 tahun. 1000 tahun. Udah begitu sampai Nabi Adam minta syafaat, kata Nabi Adam, ya boro-boro nyapaatin, laisa yuhimmuni al yauma illa nafsi, saya juga lagi pusing sama diri saya juga lagi harus bertanggung jawab dengan diri saya, bagaimana saya bisa mensyafaatkan kalian? Nggak bisa. Nabi Adam, kata Nabi Adam, sono aja dan noh, sama Nabi Nuh sono jalan. Kenapa Nabi Adam nggak bisa memberikan syafaat? Punya satu kesalahan. Mana kesalahan Nabi Adam? Makan buah. Kenapa Nabi Adam makan buah? Bukankah Nabi itu maksum? Maka ada maksum, ada mahfud. Maksumun dijaga, mahfudun dijaga. Mahfudun dijaga buat para wali, wali dijaga ketika sudah jadi wali. Kalau maksumun adalah untuk para nabi, nabi dijaga dari maksiat dari semenjak lahir sampai beliau wafat. Karena nabi itu maksum, dijaga oleh Allah Ta'ala, lalu kenapa Nabi Adam melakukan kesalahan? Maka dijawab sama ulama, memang secara zahir adalah melanggar, tapi secara batin adalah diperintahkan. Maka keluar kaidah ulama, dikatakan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan orang yang biasa itu kejelekan buat orang yang sudah luar biasa. Kalau tukang ojek mah pantes makan di warteg, enggak salah. Grab makan di warteg pantes.
Kalau misalnya kiai, habib, pakai udeng-udeng, pakai gamis, turun dari mobil makan di warteg, bukannya haram, enggak pantas. Bukannya haram, enggak pantas. Kalau misalnya orang kampung mah sholat johor, asar, maghrib, isya, subuh doang pantas. Tapi kalau santri sholatnya johor, asar, maghrib, isya, subuh doang enggak pantas. Bukan haram, enggak pantas. Baik buat mereka tapi tidak baik untuk para santri. Mungkin kalau kita dilarang sama Allah, berapa yang kita langgar? Tapi buat Nabi Adam cuma gara-gara satu doang, Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat. Maka dikatakan di Jawharut Tauhid, dikatakan, andaikan kau yang menjadi Nabi Adam, lau kunta adaman, andaikan kau menjadi Adam, kau akan makan seluruh itu buah. Kenapa Nabi Adam tergoda? Setan, iblis. Iblis itu enggak ngelarang, Bu. Iblis itu enggak ngelarang kita ngaji. Iblis itu enggak ngelarang kita tahajud. Iblis itu cuma bilang gini kalau kita mau ngaji, ibu mau kemana? Pengajian. Bu, ibu kan punya suami, ngurusin suami wajib apa enggak? Wajib. Kan pengajian mah ada besok, Bu. Minggu besok juga ada ngaji lagi. Kalau suami ibu makan mumpung lagi libur, udah nggak usah ngaji. Suami juga ngurusin suami ibadah, nggak ngelarang ya. Begitu si ibu bangun jam 3 malam ditanya sama setan, ibu mau kemana? Mau kamar mandi. Mau ngapain? Mau sholat tahajud. Ibu tidur udah malam, udah jam 1. Sekarang jam 3 baru bangun. Suhu badan ibu panas. Kalau kena air nanti dingin, nanti ibu sakit. Kalau ibu sakit, ibu nggak bisa sholat subuh, ntar nggak ngurusin suami, ntar nggak ngurusin anak. Coba kalau ibu tidur lagi, besok bangun subuh seger, bisa ngurusin suami, bisa ngurusin anak. Kata setan, kata ibu-ibu, iya juga ya. Iya, hanya tidur. Hanya tidur, nggak ngelarang setan. Setan pakai musang, miara ayam dimakan musang, ternyata dari depan dirapetin depannya, masuk lewat belakang, dirapetin belakang, masuk lewat atas, dirapetin atas, masuk lewat bawah, dirapetin bawah, masuk lewat kanan, dirapetin kanan, masuk lewat kiri, berbagai penjuru diserang sama si musang. Yang penting bagaimana caranya supaya anak ayam yang dalam kandang nggak kena, bapaknya digoda, istrinya yang digoda. Nabi Adam nggak kenapa digoda, kuat Nabi Adam. Akhirnya yang digoda siapa? Siti Hawa. Lemah pak anak laki kalau sama wadon, biar kata kumisnya kayak pikulan, nyerah ya. Kumis doang kayak tetap lemah. Kan hidup itu pak, hidup itu kayak gini pak, hidup kayak gini doang. Ini ada jempol, ada telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, ada jari kelingking. Hidup itu kalau dia masing-masing sendiri-sendiri nggak rubuh nih pun pisang. Jempol doang nggak rubuh, kayak telunjuk doang nggak rubuh. Lagi pakai ini nggak rubuh, pakai kelingking apalagi. Tapi kalau dia ngumpul semuanya rubuh pun pisang. Orang rubuh kalau kumpul semuanya. Makanya kudu kumpul yang berlima nih. Satu, pejabatnya kumpul. Ini pejabat, kalau pejabat makan dijempolin mulu, teh. Tuh. Begini mulu, tak. Dari jauh aja udah, tak. Pejabat jam ini, iya apalagi wah, begini aja udah. Pejabat, kalau dia ini orang kaya pak, ini pelampang segini gedenya sama orang kaya, beres pakai telunjuk doang, bersihin, beres. Salon segini gedenya pakai telunjuk doang naik, kalau orang kaya mah angkat, naik. Orang kaya. Haji Yahya noh, yang Haji Yahya di Kalideres telunjuknya bisa ngangkat puluhan ton besi, naik besi. Telunjuk orang kaya juga, orang susah begini, orang susah nggak bisa. Kalau ini
Makanya tapi kalau motong kuku dari sini motongnya. Kenapa harus dari sini? Sebab ini jari yang mulia. Kenapa ini jari mulia? Sebab Rasulullah nurnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Adam diciptakan, ditaruh nur Nabi Muhammad di punggung Nabi Adam. Malaikat berbaris di belakang semuanya. Kata Nabi Adam, "Ya Allah, ada apakah malaikat berbaris di belakangku?" Kata Allah Ta'ala, "Di punggungmu ada nur kekasihku." Kata Nabi Adam, "Pindahin ya Allah ke depan, nggak enak saya malaikat." Dipindahin sama Allah, ditaruh di jidat. Malaikat berbaris ke depan semuanya. Apa kata Nabi Adam? "Ya Allah, pindahin ya Allah ke tempat yang aku bisa melihat." Dipindahin ke telunjuk Nabi Adam. Maka Nabi Adam melihat. Itulah makanya motong kuku mulainya dari sini. Bab ini jari yang mulia. Asyhadu alla ilaha illallah. Walaupun kata orang Jawa mah nggak sopan sama orang Sunda. Orang Jawa sama orang Sunda mah begitu kalau tanya, "Bapak numpang nanya rumah lurah mana?" "Di sana." Dah. Begini karena nunjuknya deket ya, 3 kampung kelewatan gitu. Bab naik ya mah naik. Orang Betawi kan enggak. Orang Betawi mah nunjuk sama mulut-mulutnya nunjuk. Rumah lurah mana Pak? Oh, banyak. Oh. Sama mulut-mulutnya aja. Parah orang Betawi mah. Makanya dekat, kalau katanya dekat. Dekat no. Rasanya mah enggak. Parah. Ini orang kaya nih. Kaya mulain kuku, motong kuku dari sini. Sini, ke sini, ke sini, ke sini, terus ke jempol. Dari situ kelingking kemari, ke sini, kemari. Beda sama kaki beda. Kalau kaki mah mulainya dari kelingking kanan, habis di kelingking kiri. Hari apa motongnya? Satu, kalau motong kuku hari Sabtu, yurisul akla. Ntar tuh bocah doyan makan. Kalau motong kukunya hari Sabtu, yang kira-kira rada gemuk, kayaknya nih bocah motong kukunya hari Sabtu nih, apa aja enak. Jangan motong kuku hari Sabtu. Kalau motong kukunya hari Rebo, yurisu yuzhibul barokah. Hari Minggu yuzhibul barokah, hilang barokah. Kalau motong kukunya hari Minggu. Kalau motong kukunya hari Senin, alimun fadilun, jadi orang alim dan punya keistimewaan. Kalau motong kukunya hari Senin, hari Selasa yurisul halakah, mewaris kepada gampang sakit, kancekan tuh bocah, cekingan dikit-dikit ampek, dikit-dikit ampek. Oh, motong kukunya hari Selasa berarti. Makanya Pak, kalau pengen lihat anak kecil otaknya encer, lihat ya keluar nggak dari hidung. Kalau bocah itu ingusan naik turun, berarti bocah otaknya encer. Saking encernya keluar tuh apa ke hidung. Tuh bocah otaknya encer tuh berarti kalau ingusan. Kalau motong kuku hari Rabu, yuri susu al akhlak. Maka kalau motong kuku hari Rebo, mewaris kepada jelek akhlak. Kalau motong kuku hari Kamis, jadi goniyun alimun. Motong kuku hari Jumat, alimun goniyun fadilun. Maka motong kuku cuma 3 hari yang bagus, Senin, Kamis, Jumat. Jangan sembarangan. Kan ini orang kaya. Kalau ini kiai, oh kiai tinggian tuh. Nah, iyalah jadi kiai mah tinggian duduknya, tinggian tuh. Kalau ini orang susah. Orang susah makan nunduk mulu, jalan belangak ya. Kalau jempol makan bisa nunduk, bisa nelangak. Ini bisa nunduk, bisa nelangak. Ini bisa nunduk, bisa nelangak. Ini bisa nunduk, nggak bisa nelangak tuh. Coba Pak kalau nggak percaya, saya ngarang. Ya emang nggak bisa naik, susah naik, susah. Orang susah kan, nunduk aja. Kalau ini perempuan, kecil tapi jalunya gede. Makanya kalau main suit, ini kudu kumpul nih di kampung. Ada orang pejabatnya, ada orang kayanya, ada kiainya, ada orang susahnya, ada perempuannya. Pejabat bagian ngatur, kiainya orang kaya bagian donaturnya, kiainya bagian ngajarnya, orang susah bagian doanya. Orang perempuan bagian masaknya. Kalau dia kumpul ruku,
Makanya kalau main sweet mana yang main? Pejabat, orang kaya, perempuan. Jadi kiai mah jangan ikut main, diem-diem aja kiai mah. Macan ditakutin kalau macan ada di hutan, boro-boro ngeliat macannya baru katanya doang juga takut orang. Bewe bang, lewat hutan itu mah ada macan galaknya, ngeri. Udah mah belum lihat. Kiai ditakutin kalau kiai diem-diem di pesantren, diem-diem di majelis ngajar ngaji, itu kiai ditakutin. Nggak ngeliat orangnya baru katanya doang. Bewe bang, kalau di kampung itu mah jangan macem-macem, ada kiainya. Itu baru dengernya doang, belum ngeliat. Begitu ngeliat kan kecit bener kayaknya, tapi tetap ditakutin. Memang kalau lele mah kan yang pedes, yang matinya meriangin, lele kampung, lele lokal, yang kecil. Kalau lele gede mah kagak meriangin. Kalau misalnya kalau pejabat lawan orang kaya, mana menang? Pejabat lawan orang kaya mana menang? Pejabat, biar kata duitnya banyak, lawan pejabat nggak ada menangnya. Tapi pejabat lawan perempuan mana menang? Ya itu. Ya orang DPR banyak banget yang keseret gara-gara dia nih. Puyeng udah, lantas puyeng aja. Oke bye-bye nih ujung mah, biar kata kecil jalunya gede. Tapi perempuan sama orang kaya mana menang? Orang kaya tetep pak, perempuan mah biar jatah lagi ngadat juga diajak ke toko liong baik, tetep ajak ke toko liong baik, aur-aurin aja duitnya baik. Nah artinya siapa tuh? Nabi Adam nggak bisa. Kata Nabi Adam sana aja dah sama Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh berangkat lagi 1000 tahun. Kata Nabi Nuh saya nggak bisa nyapatin, saya ngedoain kampung saya supaya pada tenggelam. Dakwah 950 tahun, saking udah capeknya itu Nabi Nuh, maka ngedoa. Kata Nabi Nuh sana aja dah sama Nabi Ibrahim. Jalan lagi ke Nabi Ibrahim 1000 tahun. Kata Nabi Ibrahim, laisa yuhimmuni al-yawma illa nafsi, tidak ada yang membingungkan hari ini kepada diri saya kecuali diri saya sendiri. Sana sama Nabi Musa, berangkat lagi ke Nabi Musa 1000 tahun. Nabi Musa pun sama jawabannya seperti itu, laisa yuhimmuni al-yawma illa nafsi. Kata Nabi Musa sana aja dah sama Nabi Isa. Berangkat manusia ke Nabi Isa 1000 tahun. Kata Nabi Isa, laisa yuhimmuni al-yawma illa nafsi, enggak ada yang membingungkan saya kecuali diri saya sendiri. Kenapa Nabi Musa tidak bisa memberikan syafaat? Nabi Isa diaku Tuhan sama umatnya. Jadi kalau kata orang Kristiani, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Kalau begitu berarti nanti Tuhan ngebesan karena punya anak Tuhannya. Ini besaran nama siapa? Besaran nama Tuhan. Kan serem bener namanya. Nggak ada itu. Itu Yesus Tuhan guru, bukan sesuatu yang dipertuhankan. Bunda Maryam bukan Tuhan, sesuatu yang dipertuhankan. Dewa bukan Tuhan, tapi sesuatu yang dipertuhankan. Tuhan Maha Satu, la ilaha illallah. Berapa ibu kita? Berapa ibu kita? Satu, tapi di pasar orang kita panggil ibu. Apa itu ibu kita? Bukan, itu orang yang kita ibukan. Tapi di kantor orang kita panggil ibu. Apakah ibu kita? Bukan, orang yang kita ibukan. Di mobil orang kita panggil ibu, itu bukan ibu kita, orang yang kita ibukan. Ibu kita mah tetap cuma satu, yang lain adalah orang yang kita ibukan. Tuhan cuma satu, illallah, yang lain adalah sesuatu yang dipertuhankan, bukan Tuhan. Makanya anak saya kelas 3 SD saya suruh berhenti sekolah. Lagi pulang sekolah ngerjain PR tahun 9 berapa? 4 tahun yang lalu lah. 4 tahun yang lalu ngerjain PR. Ada PR bang? Iya Bi. Saya lihat ada gambar masjid. Ini gambar apa bang? Gambar masjid Bi. Buat apa? Buat sholat umat Islam. Terus tadi Bu Guru bilang apa? Kata Ibu Guru gini, anak-anak ini gambar apa? Masjid Bu Guru. Tempat ibadahnya siapa? Umat Islam. Siapa Tuhan umat Islam? Allah. Terus kebet lagi, ini gambar apa anak-anak? Gereja Bu Guru. Tempat ibadahnya siapa? Orang Kristen. Siapa Tuhannya? Allah. Ya,
Tapi sering gitu kan. Tapi apa kata mereka? Kata bu gurunya, bukan. Siapa Tuhan orang Kristen? Yesus bu guru. Dikebet lagi sama bu gurunya, digambar apa anak-anak? Wihara. Tempat ibadahnya siapa? Orang Hindu. Siapa Tuhannya? Dewa. Berarti kata bu guru, siapa Tuhan umat Islam? Allah. Siapa Tuhan orang Kristen? Yesus. Siapa Tuhan orang Buddha? Dewa. Bu guru bilang gitu. Iya. Udah, nggak usah sekolah besok. Kenapa? Berarti mengesakan, membenarkan ada Tuhan selain Allah. Berarti membenarkan ada Tuhan selain Allah. Nggak bedanya si bapak pesen sama anaknya. Kata si bapak sama anaknya, nak, kamu mau bergaul silahkan kemana saja kamu bergaul. Bapak nggak ngelarang. Tapi ingat nak, ya, kamu mau gaul sama siapa aja silakan, tapi ingat, kalau kamu mau gaul sama orang Kristen silakan, tapi ingat, mereka bukan agama kita. Agama kita Islam dan Tuhan kita Allah. Yesus bukan Tuhan kita, itu Tuhan mereka. Dewa bukan Tuhan kita, itu Tuhan mereka. Tuhan kita siapa nak? Tuhan kita Allah, yang lain bukan Tuhan kita. Itu kufur. Kenapa? Membenarkan adanya Tuhan selain Allah. Kudunya seperti apa? Kudunya anak-anak, siapa Tuhan umat Islam? Allah. Siapa Tuhan orang Kristen? Allah. Siapa Tuhan orang Buddha? Allah. Siapa Tuhan orang Katolik? Allah. Tetap begitu. Itu bu guru kudunya begitu. Tapi besok dipecat sama kepala sekolah. Jadi Nabi Isa diaku Tuhan. La ilaha illallah. Nggak ada Tuhan selain Allah. Makanya mulai kita dibawa ke arah Kristen, dibawa ke arah kekufuran. Terus akhirnya makanya ngaji. Orang ngaji itu bukan supaya jadi ustadz. Saya nggak ngaji guru, kenapa? Saya nggak ada turunan kiai. Oh, yaudah besok lo kerja berhenti. Kenapa berhenti? Lu nggak ada turunan kaya. Ya kan Pak Ustadz, kenapa ya coba lo? Kan ada peribahasa, buah jeruk tidak jauh jatuh dari pohonnya. Saya mau orang bapak saya pegawai, paling saya jadi pegawai. Memang ada peribahasa, buah jeruk tidak jauh jatuh dari pohonnya. Tapi di sini kagak ada jeruk. Tapi jeruk yang ada di depan ibu-ibu itu jeruk Medan. Pohonnya di Medan, jeruknya sampai sini. Itu pisang, pohonnya di Sukabumi, pisangnya sampai sini. Duku mana duku? Palembang. Ya, saya jarang makan duku. Rasanya emang belum dibeli sama orang sini gitu. Duku Palembang, pohonnya di Palembang itu dukunya sampai sini. Coba dari mana ada peribahasa buah jeruk tidak jauh jatuh dari pohon? Kalau lu nggak mau ngaji, alasan lu bukan anak kiai, lu bukan anak ustadz, salah. Berapa banyak anak tukang macul jadi kiai? Berapa banyak anak tukang jagang jadi kiai? Berapa banyak anak pegawai jadi kiai? Kok itu bisa jauh dari pohonnya? Kalau pengen jauh jangan sampai jatuh. Petik di jeruk, dipetik, dimasukin keranjang, dibawa ke mobil, bawa ke Jakarta. Maka itu jeruk dari Medan bisa sampai Jakarta. Itu duku dipetik, dimasukin ke keranjang, dibawa ke mobil, bawa ke Jakarta, bisa jauh. Kalau anak pengen jauh dari emak bapaknya mah emang tukang, anak jangan sampai jadi tukang. Petik tuh anak, masukin ke mobil, bawa ke pesantren, baru bisa jauh dari babanya. Kalau ngarepin jatuh, ya udah 10-11 sama babanya. Ya 11-12 maksudnya, 10-11 dah tuh. 11-12 sama babanya. Babanya melester, ya anaknya ngaduk. Ya orang jatuh. Udah pasti. Babanya nyopir, anaknya ngenekin. Kalau pengen jauh petik anak, petik. Kalau nggak dipetik nggak bakalan bisa. Ngaji,
Mau ngapain sih guru saya ngaji, kan semuanya udah jelas dalam Al-Quran. Kalau saya pengen jadi orang bahagia udah jelas, saya pengen masuk surga udah jelas. Ihdinas alladzina amanu wa amilus solihat sanudkhuluhumul jannat. Orang beriman dan beramal soleh akan masuk ke dalam surga. Udah jelas belum? Udah jelas belum? Kalau pengen masuk surga berarti syaratnya dua: satu, punya iman; kedua, beramal soleh. Udah jelas kan? Emang apa saya makin ngaji lagi? Saya nanya, datang ke petukangan, Pak, mohon maaf numpang nanya, rumah Kiai Saroni mana ya? Oh, Bapak lurus, nanti ada perapatan, Bapak ambil kanan, ada pertigaan, Bapak ambil kanan lagi, ada musola, 3 rumah dari musola, itu rumah Kiai Saroni. Ya kali begitu. Bapak lurus, ada perapatan, ambil kanan, ada pertigaan, ambil kanan, ada musola, 3 rumah dari musola, itu rumah Kiai Saroni. Udah jelas belum tuh petunjuk? Udah jelas belum? Jelas. Tapi kita masih bingung. Bingungnya dari sini ke perapatan jauh enggak? Dari perapatan ke pertigaan berapa kilo? Dari pertigaan ke musola jauh enggak? Dari musola, 3 rumah dari musola, 3 rumah kemana nih? Depan musola, belakang musola, kanan musola, apa kiri musola? Udah jelas petunjuk. Perapatan ambil kanan, pertigaan ambil kanan, lalu ada musola, 3 rumah dari musola, itu rumah Pak Haji Saroni. Udah jelas. Udah jelas kalau pengen masuk surga, alladzina amanu wa amilus solihat sanudkhuluhumul jannat. Punya iman dan punya amal soleh maka masuk ke surga. Tapi jadi permasalahannya adalah iman seperti apa yang bisa membawa kita masuk ke dalam surga, dan amal soleh yang bagaimana yang bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Itu permasalahannya. Yang enak begini, Pak, numpang nanya, ya rumah Kiai Haji Saroni mana? Oh, Bapak lurus, ada perapatan, Bapak ambil kanan, ada pertigaan, Bapak ambil kanan, ada musola, 3 rumah dari musola, itu rumah Pak Haji Kiai Saroni. Dan kebetulan saya mau ke rumah Kiai Haji Saroni, Bapak mau bareng sama saya? Enak nggak kalau begitu? Nah, itu yang kita harapin. Kita mah kagak tahu jalan, enak mah kita dituntun. Siapa yang nuntun? Guru. Yang nuntun guru, yang nuntun di pengajian, di sekolahan nggak ada. Yang bisa nuntun kayak gitu. Itu pentingnya kita ngaji, supaya kita ada yang boncengin, supaya kita jangan jalan dewek. Kalau orang jalan dewek, nanti akhirnya lahir yang namanya kafir Jabariyah, lahir namanya kafir Nuroniyah. Kenapa kafir Nuroniyah? Kafir yang menyembah matahari, karena berdasarkan Allahu nurus samawati wal ard, Allah cahaya langit dan bumi. Nyari dewek ini mah. Lahir yang namanya Ahmadiyah. Kenapa dia mengatakan Ahmadiyah Mirza Ghulam Ahmad Nabi? Karena dalam Al-Quran, mim ba'dihi ismuhu Ahmad, nanti akan datang seorang nabi setelah Nabi Isa, namanya Ahmad. Oh, berarti Mirza Ghulam Ahmad Nabi. Ini karena nyari sendiri, keder akhirnya. Butuh yang nuntun kita. Siapa yang nuntun? Guru. Makanya ngaji mah nggak kudu banyak, yang penting pinter. Ngaji nggak kudu pinter, yang penting berkah. Jangan mau ribut prek mulu. Tuan Syekh Abdul Qadir di dalam kitab Khoridatul Bahiyah, Al-Imam Ahmad Soi menjelaskan, ketika Tuan Syekh Abdul Qadir ingin ketemu dengan Nabi Qadir, pengen ngaji, begitu ketemu Nabi Qadir, apa kata Nabi Qadir? Mana entah, siapa engkau? Anak Abdul Qadir. Mau ngapain? Mau ngaji. Apa kata Nabi Qadir? Ijlis fi makanika, tunggu di tempatmu sampai aku kembali. Berapa lama nungguin Tuan Syekh Abdul Qadir? 3 tahun. 3 tahun nungguin Nabi Qadir datang. 1 tahun kagak makan, tahun kedua nggak minum, tahun ketiga nggak tidur, 3 tahun nungguin. Emang kita ngaji guru nungguin 15 menit nggak datang? Weh guru kagak datang, weh pre. Tong, orang dulu nih, kalau pengen punya mobil beli pakai duit, pengen punya istri beli pakai mahar, pengen punya ilmu beli pakai belajar, pengen dapat berkah beli dengan berkhidmat sama guru.
Imam Ghazali punya adik namanya Syekh Ahmad. Cuma adiknya nggak pernah jamaah sama Imam Ghazali. Satu waktu bilang sama emaknya, "Mak, adek suruh jamaah apa, Mak? Nggak enak sama orang-orangnya jamaah, masa adek nggak pernah jamaah?" "Ya datang." Dibilang sama emaknya, "Tong, jamaah sama abang lu." "Iya, Mak." Begitu jamaah sama imamnya, Imam Ghazali dapat 2 rakaat, adanya mufarokoh. Begitu selesai sholat ditanya sama Imam Ghazali, abangnya mufarokoh. Abangnya bilang sama adeknya, "Lu ngapa pakai mufarokoh baru 2 rakaat? Dua-duanya udah muka sapa." Kata adeknya, "Bang, bagaimana saya nggak mufarokoh sama abang? Begitu 2 rakaat badan abang darah semuanya, sejadah abang darah semuanya, sarung abang darah semuanya, batal, maka saya mufarokoh." Apa yang terjadi? Imam Ghazali sebelum sholat lagi ngarang kitab masalah bab mutahayyirah. Mutahayyirah itu perempuan bingung masalah keluar darah. Head baru 2 hari berhenti udah keluar darah lagi, bingung ya sama darah tuh. Karena lagi sholat kepikiran tuh ngarang kitab, itu kebayang lagi sholat, darah semuanya. Makanya baik-baik Pak, di belakang ada orang muka sapa, apalagi ibu-ibu mau hajatan jadi imam, di belakang kelihatan kue pepe, kue Cina, kue apa juga ada nih, orang mikirin kue mulu. Nggak tahu lagi mikirin kue. Apa yang terjadi? Kata Imam Ghazali, "Belajar di mana lu?" "Di sono Bang, sama tukang sol sepatu." Dalam kitab Khoridatul, dalam kitab Murakil Ubudiyah dikatakan, "Sono Bang mau ke tukang sol sepatu." Diparahin Imam Ghazali. Lagi ngesol sepatu aja. "Mau ngapain?" "Mau ngaji Guru." "Nggak kuat ente mah." "Kuat Guru." "Nggak kuat." "Kuat." "Yaudah kalau ente mau ngaji, no bersihin halaman rumah saya." Itu lapangan segede-gedenya, begitu mau dibersihin, apa isinya itu lapangan? Kotoran manusia semua, kotoran orang semuanya. Coba kebayangin kalau kita yang begitu, balik lagi kita mah, saya mulu. "Kiai, saya bilang ya." Kiai emang jadi doang. Ulang. Makanya kita bocah sekarang mah pinter tapi agak berkah. Kenapa? Sama guru ngelawan mulu. "Assalamualaikum Guru." Loh nyampe. "Ada kopi Guru?" "Ada." "Seduin lah Guru." Coba itu murid. Barin kopi, "Emang Guru nggak punya rokok?" "Ada." "Keluarin lah, saya nggak bawa rokok ini Guru." Begitu dibuka sama Imam Ghazali, dilihat kotoran manusia semuanya, dibuka baju Imam Ghazali, dikeruk sama Imam Ghazali, mau dikeruk, dilihat wajah ridho Imam Ghazali sama gurunya, redonya dilihat. Kata gurunya, "Tong, sini." "Ya Guru, udah Tong, udah." "Belum Guru." "Udah pulang." Halaman pulang, begitu doang ngajinya, ngaji begitu doang. Tapi itu yang membuat hikmat, yang membuat berkah. Orang dulu berkah, kenapa? Ngajinya capek, baru sampai jalan lewat galengan, baru sampai kata gurunya apa? "Tong, penuhin bak mandi buat bak wudu dulu gitu." "Iya Kong." "Derek." Wah, bak derek. "Kong udah penuh, sekalian penyangkong penuhin." "Iya Kong." "Penuhin penyangkongnya." "Kong udah penuh." "Syukur dah, engkong capek banget ini, pre dulu kali ngaji ya." "Iya Kong." Nggak ngambek orang dulu mah, coba orang sekarang. "Tang, penuhin bak mandi." "Ya Kong, penuhin." "Udah penuh Kong, udah penuh." "Ya, engkong capek banget, pre dulu kali ya." Dari tadi ngomong yaki gitu. Udah. Makanya orang sekarang kurang berkah. Ya mudah-mudahan manfaat. Adanallahi yakum asma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.